Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Natalia. Saya dari jurusan Sistem Informasi. Saya di sini mendapatkan tugas dari mata kuliah Konten Informasi Multimedia yang menjelaskan tentang kehidupan berdemokrasi dengan tajuk Wajah Demokrasi Indonesia. Oke, di sini saya akan bahas ada 3 poin. Pertama itu ada oligarki politik, yang kedua oligarki ekonomi, yang ketiga itu oligarki sosial. Jadi saya akan bahas tentang ketiga oligarki. Pertama, saya akan bahas tentang demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah suatu pemerintahan yang biasa disebut pemerintahan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga dalam hal ini rakyatlah yang menjalankan pemerintah. Kemudian oligarki. Oligarki di sini artinya pemerintahan yang mengandalkan kekayaan, militer, dan kekuasaan. Maksudnya itu semakin orang tersebut memiliki harta yang banyak, maka dia akan dapat menjadi pemimpin dalam suatu. Jadi oligarki ini, oligarki politik, ekonomi, dan sosial itu sangat-sangat berhubungan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena udah kelihatan jelas ada di Indonesia. Ketika politik jauh dari nama bersih dan money politik sudah sangat membudaya di negara ini, adalah salah satu contoh konkret bahwa Indonesia teridentifikasi dengan sistem oligarki. Contohnya, ketika diadakan pemilu seperti bupati, wali kota, kayak DPR, MPR, segala macamnya itu semuanya bondong-bondong menarik perhatian masyarakat dengan demagog beserta foto-foto besar yang dipajang setiap pojok kota, kemudian memberikan acara-acara yang berbasis gratis, kemudian pembangunan jalan atas sumbangannya, makan bersama dengan masyarakat, kalender dan kaos gratis, dan macam sebagainya deh. Jadi itu suatu bentuk penyuapan terhadap masyarakat atau dapat dikatakan sebagai money politik. Jadi logikanya di sini yang kuat itu hartanya, bukan dari jiwa kepemimpinannya. Malah hartanya lah yang jadi pemimpin di negara ini. Indonesia itu lebih ke demokrasi, tapi hanya saja tidak baik dari sisi ini gitu. Sebab masih banyak sekali rakyat yang berpendidikan rendah yang memilih mereka tidak tahu seluk-beluk pemerintahan, diharuskan itu untuk memilih pemimpinnya itu seperti apa. Kemudian untuk oligarki ekonomi di Indonesia. Jadi di Indonesia itu dalam kategori pembangunan manusia sedang, namun tinggi kesenjangan antara kaya dan miskin tampaknya telah memperlambat pembangunan manusia di Indonesia. Kemudian di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sekaligus turunnya ketimpangan. Dalam menanggulangi ketimpangan, pemerintahan Jokowi memutuskan untuk melanjutkan program SBY yang berupa memberdayakan masyarakat melalui bantuan pendidikan, kesehatan, dan kredit mikro. Perbedaannya, Jokowi itu tidak hanya memprioritaskan pembangunan rakyat, tetapi juga infrastruktur dalam mengatasi ketimpangan. Itu menurut saya strategi Jokowi itu sangat efektif daripada SBY pada saat itu ya. Jadi dengan ketimpangan pembangunan infrastruktur, tujuan meningkatkan konektivitas serta mengurangi biaya logistik antar daerah itu sangat bagus. Kemudian Indonesia juga bergerak ke arah yang benar dalam penanggulangan kesenjangan yang lebih efektif. Mengatasi ketimpangan tetap merupakan tantangan bagi Indonesia. Saat ini kita juga perlu menaruh perhatian pada pemerintahan daerah. Mereka sekarang memastikan di daerah-daerah itu dapat ditangani secara optimal, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional dan menciptakan lapangan pekerjaan di desa seperti sekarang. Jadi pembahasan tadi oligarki politik dan ekonomi itu memiliki hubungan dengan oligarki sosial, karena untuk mencapai suatu oligarki seperti oligarki politik dan ekonomi, pastinya kita harus bersosialisasi dengan semua orang ya. Kita harus memiliki koneksi dari setiap orang yang kita kenal maupun yang baru kita kenal. Kita juga harus memiliki simpati dan empati kepada orang, karena kita itu makhluk sosial. Jadi itu semua sangat-sangat berhubungan, oligarki politik, ekonomi, dan sosial. Kita juga membutuhkan orang lain dalam melakukan aktivitas-aktivitas kita. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi ini adalah
demokrasi di Indonesia menjadi pilihan terbaik dari semua sistem yang buruk, tetapi realitanya oligarki yang menguasai di negeri ini. Sekian dari video saya saat ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.